something special from Mr. Andre. And you know about that? You can guess it? Maybe no, but before we start our video, my video, let me introduce myself. My name is Ethel Ipachanegana. I came from 11A. 11A Resource. Also, let me change my language. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang agar kita tidak gelisah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketenangan di hati bagi siapapun yang selalu mengingatkannya. Selawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa gelisah, hati tidak tenang, pikiran tidak aman, bahkan ada dada terasa sesak? Mungkin karena masalah sekolah, keluarga, masa depan, atau hal-hal yang kita khawatirkan sendiri. Tenang, perasaan itu manusiawi kok. Tapi dalam Islam telah memberi kita cara agar hati kembali tenang. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dari hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Al-Ra'd ayat 28. Masya Allah, jawabannya sangat jelas. Ketenangan hati hanya ada dalam mengingat Allah. Hal yang membuat kita gelisah seringkali bukan masalahnya, tapi cara kita menghadapinya. Kita terlalu fokus pada ketakutan, bukan pada pertolongan Allah. Kita selalu khawatir tentang masa depan, padahal masa depan sepenuhnya dalam genggamannya. Maka dari itu, mari kita pelajari beberapa cara yang diajarkan dalam Islam agar hati tidak gelisah. Yang pertama ada perbanyak zikir dan sholat. Ketika hati kita merasa terasa berat, kembalilah kepada Allah, bukan menjauh. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga tempat curhat yang paling nyaman. Ketika kita sujud, saat itulah kita berada paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan remehkan zikir. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah dengan hati. Insya Allah gelisah akan pelan-pelan hilang. Yang kedua adalah tawakal dan percaya kepada takdir Allah. Terkadang kita merasa gelisah dikarenakan rasa takut yang menggenggam kita. Tetapi ingat, tugas kita hanya berusaha sebaik mungkin, maka hasilnya akan diserahkan kepada Allah. Allah berfirman pada surah At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya, orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah tidak akan merasa sendirian, karena Allah cukupkan segalanya bagi diri kita semua. Lalu yang ketiga, perbanyak doa dan zikir. Saat hati kita gelisah, jangan hanya curhat ke teman atau ke media sosial. Curhatlah kepada yang maha mendengar. Allah tidak pernah lelah mendengar keluh kesah hamba-hambanya. Ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, karena dosa-dosa juga bisa membuat hati sempit dan gelisah. Dengan istighfar, hati akan bersih, pikiran akan menjadi lebih tenang. Lalu ada lagi, yaitu berbuat baik dan menebar kebaikan. Percaya atau tidak, dengan membantu orang lain, kita juga membantu hati diri sendiri menjadi lebih tenang. Memberi sedekah, menolong teman, atau sekedar menebarkan senyum, semuanya bisa jadi obat untuk hati yang gelisah. Maka sahabat sekalian, ingatlah, gelisah bukan tanda lemah, tetapi tanda kita butuh Allah.
Maka jangan biarkan kegelisahan menjauhkan kita darinya. Justru jadikan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, masalah yang kamu hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Justru Allah sudah tahu kamu mampu melewatinya. Maka dapat disimpulkanlah dari agar kita tidak gelisah, yaitu pertama, dekatkanlah diri kepada Allah, perbanyak zikir dan sholat, bertawakal dan percaya pada takdir Allah, perbanyak doa dan istighfar, serta berbuat kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Insya Allah, hati yang tadinya resah, yang tadinya tidak tenang, menjadi lebih tenang. Dan pikiran yang tadi acak-adut atau berantakan berubah menjadi percaya diri dan penuh harapan. Semoga dengan ceramah hari ini membuat hati kita menjadi lebih tenang dan tidak selalu menjadi gelisah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.